Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Pak Heni Setiarin sebagai Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan. Anak-anak semua, sebelumnya Pak Heni ucapkan selamat bahwa kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Pekalongan. Semoga kegiatan kalian nanti di SMA 1 Pekalongan membawa kemajuan bagi kalian semua dan sukses nanti setelah kalian lulus dari SMA 1 Pekalongan. Baik, untuk kegiatan MPLS kali ini, Pak Enis akan sedikit menjelaskan sekilas tentang kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan. Ya, karena kita sekarang dalam kondisi pandemi Corona, maka kegiatan MPLS ini menggunakan video yang nanti akan diupload oleh teman-teman dari kakak-kakak kelas kalian. Baik, untuk cepatnya, untuk pertama akan saya perkenalkan nama saya. Nah, ini nama saya ya, sudah terlihat ya di depan ya. Saya sebagai guru matematika juga sebagai Wakakur SMA Negeri 1 Pekalongan ya. Insya Allah ini tahun terakhir saya untuk SMA Negeri 1 Pekalongan ya, sebagai Wakakur. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah kurikulum apa saja atau apa yang akan kalian pelajari nanti di SMA 1 Pekalongan. Nah, ini ya struktur kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan. Yang pertama adalah untuk peminatan IPA atau MIPA. Untuk MIPA ada 4 kelompok mata pelajaran yang harus kalian tuntaskan nanti ya, harus kalian tuntaskan. Yang pertama adalah mata pelajaran wajib yaitu kelompok A, agama, PPKN, bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah mata pelajaran wajib, kelompok B adalah sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris, seni budaya, penjas orkes, prakarya, dan bahasa Jawa. Tentunya masih hampir sama dengan mapel yang kalian pelajari di SMP ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok C, yaitu peminatan MIPA. Kalian akan mempelajari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Tentunya kalian bertanya-tanya, kok matematika ada dua, ada di wajib dan di peminatan? Ya, karena nanti memang matematika ada 2 mapel, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan, khusus untuk jurusan MIPA. Kemudian yang berikutnya adalah lintas minat. Lintas minat ini untuk kalian yang akan kalian dapatkan di SMA Negeri 1 Pekalongan nanti untuk kelas 10, jurusan MIPA adalah bahasa dan sastra Inggris serta ekonomi. Nah, kenapa ada ekonomi? Ya, karena kalian kan jurusan MIPA. Tentu saja kalian sedikit untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekonomi, maka di SMA 1 Pekalongan membuka lintas minat ekonomi. Saya jelaskan ya. Untuk yang MIPA bisa dilihat di depan tayangan ya, nanti tidak di depan tayangan Anda bisa melihat struktur kurikulum yang harus kalian tuntaskan selama kelas 10. Baik, lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah peminatan IPS. Untuk jurusan IPS atau peminatan, istilah yang benar adalah peminatan IPS. Yang pertama untuk kelompok A masih sama ya dengan yang MIPA, yaitu agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika. Sedangkan untuk yang B juga masih sama, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, prakarya atau PKWU, bahasa Jawa. Yang berbeda adalah yang kelompok C, ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Ini berbeda dengan peminatan IPA. Jadi kalau untuk IPS, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kemudian yang kelompok D atau yang keempat untuk jurusan IPS ini adalah bahasa dan sastra Inggris serta biologi. Ya, tentu kalian aneh ya, IPS kok ada pelajaran biologi. Nah, ini kita melihat bahwa untuk jurusan IPS agar sedikit terasah dalam hal IPA-nya, kita berikan mapel biologi. Baik, kemudian untuk KKM atau ketuntasan. Jadi kalau kalian mempelajari setiap kompetensi dasar dari tiap mapel, itu kalian nanti harus memenuhi syarat ketuntasan minimal. Jadi misalkan kalian belajar matematika, maka nilai kalian pada saat penilaian dari Bapak Ibu guru harus memenuhi ketuntasan minimal. Terus kalau tidak tuntas bagaimana? Ya harus dituntaskan sampai tuntas. Ya.
Jadi harus dituntaskan sampai tuntas. Yang akan nanti kami jelaskan selanjutnya di tentang SKS ya. Nah ini, untuk kelas 10 ketuntasannya adalah 70 dan sikap minimal harus baik, sedangkan untuk kelas 11 juga 70, sikap minimal baik. Untuk kelas 12 ini KKM-nya dulu tinggi karena intake kita atau masukan kita lebih bagus dari yang sekarang. Nah sekarang pelaksanaan pembelajaran, kita menggunakan sistem SKS. Apa perbedaan SKS dengan paket? Nah nanti kalian bisa lihat tayangan berikutnya. Sistemnya sebenarnya hampir sama ya, jadi SKS dengan paket itu hampir sama, dalam pelaksanaan pun tidak terlalu jauh berbeda. Yang berbeda hanyalah teknis pembelajaran di kelas. Jadi kalau kalian menggunakan paket, maka kalian hanya mendapatkan Bapak Guru memberikan, maka Bapak Guru mengajar cepat ataupun lambat, yaitu yang kalian harus dapatkan. Nah beda dengan SKS, artinya gini, kalau paket kalian guru menjelaskan sampai selesai, kalian harus paham, seperti itu, harus tuntas, wajib tuntas itu kalau paket. Sedangkan kalau SKS ini yang sebenarnya, SKS untuk sistem yang sekarang tidak boleh seperti itu. Jadi kalau SKS ada satu siswa yang belum paham, maka dia boleh tertunda. Jadi Anda boleh tertunda. Misalkan Anda mendapatkan nilai 60, Anda boleh meminta remedi dari Bapak Ibu dan waktu Anda bisa tertunda seperti itu. Jadi tidak seperti paket. Kalau paket guru selesai mengajarkan, memberikan penilaian, selesai sudah seperti itu. Paling nggak dapat remedi. Sedangkan kalau SKS tidak, Anda bisa mempelajari kembali modul yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi nanti kalian akan diberikan modul-modul dari Bapak Ibu Guru yang istilahnya adalah UKBM. Nah, pengelolaan pembelajaran sistem EKS yang pertama adalah pemetaan unit pembelajaran utuh. Ini nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan UKBM atau modul-modul yang kalian perlukan. Kemudian yang berikutnya adalah beban belajar. Beban belajar ini bisa dalam 1 minggu, 1 semester, ataupun 1 tahun pelajaran. Kemudian masa belajar. Nah ini perbedaan masa belajar sistem paket dengan sistem SKS. Kalau di SKS itu Anda bisa 2 tahun lulusnya, bisa 2 tahun, tapi syaratnya sangat berat. Jadi kalau untuk lulus 2 tahun syaratnya sangat berat, dan sekolah juga harus mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk lulus 2 tahun. Agak sulit ya. SMA 1 Pekalongan baru 1 tahun melaksanakan KS, jadi agak sulit untuk melaksanakan 2 tahun untuk yang tahun kemarin. Nah kemungkinan kalian sekarang ini yang baru ada kemungkinan bisa lulus 2 tahun. Jadi ada kemungkinan kalian nanti bisa lulus 2 tahun. Tapi syaratnya lumayan berat ya. Kemudian ada pembimbingan akademik dari wali kelas, jadi wali kelas akan membimbing Anda sampai selesainya kalian. Kemudian penyediaan bahan ajar, nanti Bapak Ibu Guru akan menyediakan buku teks pelajaran. Ada yang mungkin kalian harus beli sendiri di luar ataupun harus kalian bisa pinjam dari perpustakaan. Kemudian UKBM ini adalah unit kegiatan belajar mandiri. Kalau unit kegiatan belajar mandiri ini nanti akan kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru berupa file. Nah kalau file itu nanti kalian fotokopi atau kalian cetak sendiri nanti bisa seperti itu. Kemudian modul dan lain sebagainya. Kemudian kalau kelompok kelas nanti Bapak Ibu Guru boleh. Jadi Bapak Ibu Guru nanti akan membagi kalian ada kelas, mungkin ada kelas yang isinya homogen atau yang heterogen. Maksud homogen adalah kelompok anak-anak yang di atas rata-rata disatukan jadi satu, kelompok yang rata-rata dijadikan satu, kelompok yang di bawah rata-rata dijadikan satu. Itu namanya homogen. Tapi kalau yang heterogen itu adalah kelompok di atas rata-rata, nilainya rata-rata, dan yang di bawah rata-rata dijadikan satu. Itu kalau homogen. Kalau SMA 1 Pekalongan menggabungkan 2 pengelolaan kelas seperti ini. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Kemudian yang berikutnya, nanti kami akan menentukan pemetaan Anda selama belajar di SMA 1 Pekalongan, apakah kalian bisa lulus 3 tahun atau lulus 2 tahun. Kemudian satu lagi yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa kalian bisa lulus
2 tahun, bisa lulus 3 tahun, dan bisa lulus 4 tahun. Bisa lulus 2 tahun, bisa lulus 4 tahun, dan bisa lulus atau 3 tahun ya, seperti itu. Dan tidak ada kenaikan kelas. Jadi kalau di SKS itu tidak ada kenaikan kelas. Terus gimana Pak, kalau nilai kami jelek, kalian harus tuntaskan nilai itu sampai kalian nilainya sesuai dengan KKM. Kalau nilainya belum sesuai KKM, maka kalian belum bisa menuntaskan mapel tersebut. Terus naik kelasnya bagaimana? Rapot akan diberikan setelah nilai Anda itu sudah dituntaskan. Kalau nilai belum tuntas, maka rapot tidak bisa diberikan, tapi tidak ada kenaikan kelas. Nah, kalau Anda menunda-nunda terus, nanti kalian bisa lulus 4 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang belum tuntas satu mapel, maka kalian bisa tertunda lulusnya sampai 4 tahun. Saya yakin di SMA 1 Pekalongan nggak ada. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini aturan dari Permendikbud 158 tahun 2014. Nah, ini perkiraan pengelolaan untuk siswa yang bisa lulus 2 tahun. Jadi kalau Anda ingin lulus 2 tahun, Anda semester 1-nya itu dari Juli sampai Oktober. Anda harus menuntaskan semua mapel dari Juli sampai Oktober. Kemudian semester 2-nya nanti Anda harus menuntaskan dari November sampai Februari. Kemudian semester 3-nya Maret sampai Juni. Seperti itu. Ini kalau kalian ingin lulus 2 tahun. Itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua, semester 4, nanti harus diselesaikan selama bulan Juli sampai bulan September. Semester 5, Oktober sampai Desember. Kemudian semester 6, Januari sampai Maret. Jadi sampai Desember kalian sudah menyelesaikan 5 semester. Itu tahun kedua itu ya, tahun kedua. Maret April ada USBN ataupun UNBK kalau ada UNBK. Nah, ini memang harus kerja berat untuk kelompok di atas rata-rata yang ingin lulus 2 tahun. Itu ya, ini harus kalian perhatikan. Kemudian kalau kalian lulus 3 tahun, maka sama seperti biasa, seperti kalian waktu SMP ya. Jadi sama saja. Terus yang lulus 4 tahun bagaimana Pak? Lulus 4 tahun ya tinggal ngikutin saja nanti gitu ya. Otomatis kan tinggal sedikit biasanya. Berapa mapel yang belum tuntas, belum semuanya belum tuntas. Pasti ada beberapa yang sudah tuntas. Nah, itu kalian tinggal selesaikan yang belum tuntas. Tapi yo opo ora izin. Ya kan, kalau misalkan kalian lulus sampai 4 tahun kan malu ya kan, seperti itu. Kemudian untuk persiapan pembelajaran, kalian tahu sendiri sekarang bahwa kondisi di tanah air kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga ada kemungkinan besar minggu depan mulai tanggal 13 kita akan melaksanakan pembelajaran daring. MPLSN pun kita kemungkinan besar menggunakan daring ataupun gabungan keduanya. Nah, itu harus kalian pahami. Nah, terus bagaimana persiapan untuk daring? Nah, ini yang poin-poinnya adalah seperti ini. Jadi alasannya tadi itu ya, untuk kenapa kita menggunakan daring, karena ada pandemi COVID-19, ada Pekalongan masih masuk jalur kuning. Ya, kalau Pekalongan masih masuk jalur kuning, otomatis kita masih menggunakan daring. Kemudian ada petunjuk dari dinas provinsi. Kalau dinas provinsi mengatakan bahwa kita harus tatap muka atau masuk sekolah secara biasa, maka kita akan masuk sekolah secara biasa dengan pengawalan ketat dalam menghadapi COVID-19. Nah, platform yang digunakan untuk kegiatan daring di SMA 1 Pekalongan selama ini itu apa? Kita sudah melaksanakan daring selama hampir 4 bulan ya, kita 4 bulan. Bapak Ibu guru menggunakan WhatsApp group untuk koordinasi, kemudian Google Classroom untuk penugasan-penugasan, dan juga untuk penilaian-penilaian menggunakan Google Classroom. Kemudian hal yang baru, insya Allah kita juga akan menggunakan Office 365. Ya, jadi kita akan menggunakan Office 365. Kemudian ada lagi Bapak Ibu guru yang menggunakan Edmodo. Kemudian ini aplikasi punya SMA 1 sendiri, yaitu Top Semansa. Top Semansa itu apa? Untuk kegiatan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester atau penilaian harian bersama, kita menggunakan penilaian online dengan aplikasi Top Semansa. Kemudian Bapak Ibu guru juga sedang mempersiapkan, atau beberapa sudah selesai mempersiapkan
video pembelajaran menggunakan YouTube seperti yang sekarang Pak Eni sedang lakukan, seperti ini, mirip-mirip seperti ini. Kemudian nanti akan diupload di YouTube sekolah. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan link-link video pembelajaran yang ada di YouTube. Kemudian ada juga Bapak Ibu guru yang menggunakan Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi Bapak Ibu guru menggunakan macam-macam platform untuk pembelajaran daring. Yang berikutnya adalah jadwal pembelajaran daring. Kita menggunakan jadwal reguler seperti biasa. Jadi jam 7 sampai jam 15.30. Tapi ini opsional. Bisa jadi jadwal ini bisa berubah melihat situasi dan kondisi. Dan yang akan kita pelajari, akan kita evaluasi setiap bulan. Bisa jadi setiap bulan akan berubah-ubah jadwal pembelajaran daring. Kemudian siswa, apa yang harus dipersiapkan? Nah, yang harus Anda persiapkan pertama ini adalah HP ya. Jadi usahakan Anda mempunyai HP yang lumayan speknya memadai sehingga kalian bisa menginstal tadi ya, WhatsApp Group, Google Classroom, Office 365, YouTube, dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga kalian harus menginstal aplikasi yang disarankan oleh guru. Yang terakhir adalah sediakan kuota data yang cukup. Ya, jadi kalau kalian tidak punya kuota data, kalian bisa nanti konfirmasikan ke wali kelas atau pembimbing akademik kalian. Demikian penjelasan dari saya secara cepat. Jika nanti ada hal yang kurang pas atau apa, nanti kalian bisa bertanya lewat kakak kelas kalian atau ke teman-teman kalian atau langsung ke Pak Eni di sekolah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.